Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Nadia. Dan sebelum kalian kebingungan nih di sini aku mau ngapain, jadi OSIS SMN 20 Bandung dari Seksi 2 ini lagi ngadain podcast. Nah, nama podcastnya itu Podcast Trap. Apa sih Podcast Trap itu? Jadi Podcast Trap ini bakal ngebahas berbudi pekerti yang baik supaya kalian gak disetrap. Sebenarnya bukan karena disetrapnya sih, tapi membahas berbudi pekerti yang baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua dan banyak konten podcast yang lain. Buat hari ini, kontennya itu tentang etika. Hari ini aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama ibu guru kita dari SMN 20 Bandung. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Nadia dan teman-teman. Iya, Semoga Ibu kalian boleh, juga selalu baik-baik ya. iya, Ibu boleh perkenalkan diri Ibu dulu. Oh iya, perkenalkan semuanya, nama Ibu Sita Aulia. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi. Ya, mungkin untuk kelas 10, sekarang mungkin udah pada kenal sama Ibu karena Ibu kebetulan ngajar kelas 10 gitu. Iya Ibu, sesuai sama topiknya. Menurut Ibu, etika itu apa sih? Etika itu kalau kita lihat dari katanya kan etiket ya. Etika itu adalah cara kita bertutur kata, cara kita juga berpenampilan. Jadi sebetulnya etika itu bukan hanya tentang sopan santun dan ruang lingkupnya juga bukan sekadar hanya sopan santun, tapi juga mencangkup cara kita berpenampilan gitu. Jadi etika itu lebih kepada seluruh komponen yang ada di dalam diri kita, baik perkataan, tindakan, perbuatan, dan juga penampilan gitu, sehingga semua itu bisa mencerminkan siapa sih diri kita seseorang. Ya, maksudnya bagaimana sih diri kita gitu, mencerminkan diri kita dari seluruh komponen tersebut. Begitu etika itu ya. Kalau menurut Ibu, etika sama moral itu berkaitan nggak? Oh iya pasti, kalau misalnya etika kita sudah baik, pasti kita akan menampilkan sesuatu yang baik. Dan yang baik itu kan pasti identik dengan moral yang baik, betul ya? Tapi kalau misalnya kita saja sudah mengabaikan etika, pasti kita akan melakukan suatu tindakan yang mungkin bisa melenceng dari moral-moral yang seharusnya, begitu. Kalau menurut Ibu, kalau misalnya etika itu nyambung sama perkembangan zaman nggak? Karena semakin ke sini kelihatannya etika itu makin nggak dijaga karena mungkin perkembangan zaman juga atau gimana? Ya, betul, betul sekali. Karena yang paling penting kita itu tidak bisa menghindari yang namanya globalisasi atau modernisasi. Jadi, pasti seiringnya zaman kita makin canggih, digital makin mudah untuk diakses. Jadi, semakin mudah perkembangan budaya-budaya lain itu masuk ke Indonesia. Nah, yang menjadi masalah adalah kita bisa tidak membentengi hal tersebut untuk memfilter kira-kira budaya mana sih yang baik, budaya mana sih yang nggak baik buat diri kita. Contoh kecil saja, kalau kita lihat, kita kan pasti kalau di Netflix lebih suka ini ya, apa namanya, film-film luar, bener nggak? Ya kan, lebih Iya, menarik dibandingkan karya film kita sendiri ya, kita harus jujur. Nah, hal tersebut itu bisa mencerminkan kita kan pasti lihat ini ya budaya orang luar, betul nggak? Kayak tren mereka cara berpakaian, tren mereka ngobrol, bahkan hal kecilnya itu ketika mereka berbicara kepada ibunya itu nyebutnya nama ke ibunya, ya kan? Bukan iya. bukan ibu, mama, bukan, tapi menyebut namanya. Sedangkan negara kita dengan multikulturalnya, dengan berbagai keberagamannya, dengan berbagai adat, nilai norma yang super banyak, yang mungkin kadang kita nggak suka sama nilai dan norma itu, kita berbeda karena kita punya nilai dan norma yang sudah berdiri. Nah, sehingga eh, kita tidak bisa seluruhnya mengikuti. Nah, tapi kalau misalnya memang baik untuk diikuti kayak orang luar itu pasti sangat mudah untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan mereka tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Hal-hal yang seperti itu bisa kita
implementasikan ke dalam kehidupan kita gitu. Jadi kalau misalnya bilang ngikutin zaman, ya harus ngikutin zaman karena hidup itu akan selalu terus berubah gitu. Tapi tetap kuncinya adalah filterisasi. Di mana tempat kita tinggal. Karena setiap negara pasti nih punya nilai dan norma yang berbeda. Nah, ketika kita tinggal di Indonesia, kita punya nilai dan norma, ya kita harus mengikuti. Tapi kita juga harus aware terhadap perubahan, terhadap kebudayaan-kebudayaan luar. Tapi kuncinya satu, harus juga tetap difilterisasi. Begitu. Kalau ini gimana kalau buat kita nih, menurut Ibu caranya biar mencerminkan etika yang baik gitu? Karena mungkin banyak yang masih bingung juga, mungkin pas lagi mau etika yang baik ternyata salah kayak gitu. Gimana? Oh ya, apalagi di virtual gini sebenarnya agak bingung juga sih. Tapi pengalaman Ibu pribadi ya, yang sering Ibu lihat perbedaan etika yang dulu sama etika yang sekarang itu adalah kayak cara kita mengirim pesan kepada guru. Gitu ya. Kadang mungkin Ibu paham, mungkin kayak kalau virtual kan kita nggak bisa mengkonfirmasi langsung tugas, tidak bisa mengkonfirmasi kita hadir, padahal kita hadir cuman karena koneksinya jelek misalnya gitu. Kita kan rasanya pengen cepet-cepet nih konfirmasi ke guru, takutnya kita nggak di absen, takutnya tugas kita nggak masuk. Tapi ternyata lupa akan waktu chatnya. Misalnya tiba-tiba chatnya jam 11:30 malam, jam 11 malam gitu. Ibu pernah punya pengalaman ada siswa yang kalau gak salah ngechat Ibu tuh 11:30 malam gitu. Untung Ibu masih bangun dan kalau misalnya masih bangun juga maksudnya Ibu lagi gak ngerjain apa-apa, Ibu pasti balas. Tapi permasalahannya kadang Ibu nggak tahu ini siapa. Jadi cuma, aku udah ya ngerjain tugas. Ibu kan nggak tahu ya itu siapa gitu kan. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki. Mungkin ya nggak cuma buat Ibu, tapi mungkin buat guru-guru lain yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Jadi lebih baik kalau misalnya mau chattingan sama guru itu pasti guru-guru pasti terbuka. Cuman di waktu yang lebih enak aja, kayak misalnya setelah sekolah gitu ya. Kalau bisa ya mungkin kalau untuk malam sepertinya karena kan itu waktu istirahat mungkin ya. Jadi mungkin dihindari waktu-waktu malam. Terus juga biasakan untuk kayak salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu biar gurunya juga nggak pusing. Ini siapa? Bingung nyari-nyari gitu kan. Jadi perkenalkan dulu namanya siapa, tujuannya apa. Jadi jelas gurunya untuk menindaklanjuti apa yang siswa butuhkan gitu, karena sebetulnya setiap guru pasti terbuka dan ingin membantu, tidak mungkin mengabaikan begitu. Kemudian juga menurut Ibu yang sudah mulai pudar itu cara berpakaiannya tadi, karena kita terlalu tertarik dengan karya orang luar yang mungkin memang luar biasa, tapi kita juga jangan lupa bahwa kita tinggal di negara yang pertama mayoritasnya Muslim, yang kedua punya nilai dan norma yang ketat. Jadi harus tetap dilihat tentang cara berpakaiannya gitu kan. Di sekolah mungkin sudah punya aturan, baju seragam seperti apa, rok seperti apa. Nah, janganlah dirubah-rubah gitu ya, karena nanti maksud dan tujuannya, pandangannya jadi lain gitu. Karena mungkin standar yang sudah dibuat juga ada maksud tujuan gitu. Mungkin ketika misalnya kalian gak suka nih bajunya kayaknya terlalu gombrang deh, gak pede nih aku, akhirnya dikecilin. Tapi ketika orang memandang kita pasti jadi beda. Jadi ada unsur-unsur lainnya gitu yang buat kita sendiri nantinya nggak nyaman. Mungkin kayak, kenapa ya orang tuh jadi ngeliatin aku aja, misalnya kayak suka gitu kan, kayak ini nggak enak ya diliatin aja, tapi kita lupa introspeksi, oh iya ternyata baju aku agak ngetat nih kayaknya gara-gara ini gitu. Jadi cara berpakaian juga harus kita sesuaikan lagi dengan kondisinya, seperti apa, siapa yang kita hadapi, terus juga seperti apa aturannya, begitu. Nah, kemudian juga kadang nada bicara. Nada bicara kadang kita lupa kalau kita lagi berbicara sama orang yang sepantaran, orang yang lebih tua, atau orang yang lebih muda. Nah, kadang kita sudah mulai lupa ya, karena itu kebiasaan orang barat, apalagi sekarang Indonesia ya, K-popers-nya luar biasa, mungkin budayanya juga masuk sampai akhirnya kita ke bawah-bawah nih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus agak mencegah. Dan yang paling penting menurut Ibu, ada ini, Nadia tahu kan 3 magic words?
sebetulnya itu adalah hal yang sangat mendasari etika. Karena katanya ucapan itu akan menginterpretasikan tentang diri seseorang. Jadi dari cara kita berbicara sudah bisa dilihat kita itu orangnya seperti apa etikanya. Nah, makanya selalu terapkan 3 magic word. Itu sorry, please, dan juga thank you gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia sih malah nambah 5 magic word. Jadi tambahannya bolehkah atau permisi. Itu kan suka kita lupa ya. Kalau misalnya kita lewat nih orang banyak lagi ngobrol berdua, kita lewat aja nggak lupa. Nah itu sebenarnya karena Indonesia itu terkenal orangnya ramah-ramah. Bahkan kayak kita ketemu di mall, kalau orang nggak kenal, tapi kita lihat-lihatan kan kayak kita otomatis senyum ya. Atau otomatis duluan Bu gitu. Padahal kita nggak kenal seramah itu. Jadi ketika kita nggak seramah itu, akan ada hal yang aneh atau yaitu di label bahwa kita melakukan penyimpangan. Bukan penyimpangan yang besar, tapi penyimpangan terhadap nilai dan norma yang udah menjadi pembiasaan gitu. Jadi mungkin untuk kita ya selalu menerapkan three magic word atau 5 magic word itu karena memang itu merupakan hal yang penting. Kecil tapi maknanya besar. Begitu Nadia. Terus kalau misalnya kan sekarang lagi COVID gini, kita nggak boleh bersentuhan, terus kita juga pakai masker. Buat misalnya nanti ketemu guru nih, nanti kita kan nggak bisa salam. Nah, caranya gimana biar tetap kelihatan sopan gitu, walaupun misalnya kita tersenyum tapi nggak kelihatan kan sama guru karena masker gitu. Kata ibu harus gimana? Oke, kalau misalnya kita ketemu guru kan kita bisa nunduk nih, bisa ngangguk, ngangguk gitu. Kayak ngangguk juga itu merupakan sebuah sapaan yang secara tidak langsung. Terus kita bisa kayak jauh-jauhan, ibu gitu kan. Pasti kan kedenger kan suaranya meskipun kita pakai masker. Itu juga sudah, pasti kan guru-guru juga paham ini kondisinya pandemi dan mungkin juga guru-guru akan menolak ketika kalian menjulurkan tangan untuk salam gitu. Jadi kita bisa mengangguk, terus bisa juga kayak memberikan simbol gitu dan juga mungkin bisa suaranya lebih keras karena kan pakai masker ya gitu. Itu juga sudah merupakan tata cara untuk beretika yang baik di kala pandemi seperti ini. Begitu Nadia. Ibu kalau di zaman anak muda sekarang nih kan ada kata baper-baperan gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya dia bercanda tapi ternyata bercandanya berlebihan, terus orang itu malah yang kita disalahin nih karena kita terlalu mungkin kita ke bawah hati, dia malah bilang baperan bukannya minta maaf. Kalau kata ibu itu kayak gimana sih Bu? Soalnya cukup mengganggu gitu di kalangan kita. Berarti gara-gara bercanda yang kadang berlebihan gitu ya. Nah, kita harus tetap tadi 3 magic word. Kata ibu juga itu adalah kunci dari segala kunci. Jadi kita nggak pernah tahu sensitivitas setiap orang itu seperti apa. Mungkin hari ini dia dibercandain kayak gitu bisa nerima karena moodnya lagi bagus dan baik. Tapi besok siapa tahu dia PMS hari pertama atau misalnya cowok pagi-pagi abis dimarahin mama, moodnya jadi jelek. Terus udah moodnya jelek, terus kita ditambah nih digodain atau dibecandain sama teman-teman. Kadang kita suka ngerasa bete kan, bete atau bad mood, yang akhirnya pasti orang memilih untuk menghindar. Kenapa menghindar? Karena bagaimanapun juga dia teman saya, gitu kan. Dia juga nggak mau untuk menyakiti temannya, makanya dia menghindar. Dan kita mengira bahwa ketika dia menghindar, dia itu baper. Begitu kan, padahal mungkin dia itu sedang menenangkan diri atau mungkin menghindari sekejap. Nah, tidak ada salahnya, mau kita yang salah, mau kita yang benar, tidak pernah rugi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Tapi dengan meminta maaf terlebih dahulu justru kita memperlihatkan kualitas diri kita bahwa kita itu memberikan contoh yang baik untuk siapapun. Karena percaya nggak Nadia, kalau misalnya kita berbuat baik, selalu ada aja orang yang melihat tapi invisible. Jadi kayak tiba-tiba ada orang bilang, kamu kemarin yang ngasih uang ke pengemis itu ya? Loh, tahu kan padahal aku sendiri nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi ketika kita berbuat baik, itu pasti selalu ada orang yang melihat dan mencontoh siapapun, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun itu. Ketika misalnya kita ngerasa kayak sendirian deh perasaan pas aku ngasih uang ke pengemis, kok tiba-tiba ada yang bilang gitu. Nah, jadi
mau kita yang salah, mau kita yang benar, minta maaf, minta tolong, permisi, bilang terima kasih, itu nggak akan pernah ada ruginya. Justru itu memperlihatkan bahwa kita tuh sharing tentang kebaikan dan juga menunjukkan bahwa kita itu selalu berkualitas untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu, Nadia. Yang terakhir nih, pesan Ibu buat teman-teman semua kayak gimana? Ya, untuk teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Yang pertama, kita udah jauh, udah nggak ketemu gitu, mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Yang pertama itu, karena udah kangen banget Ibu tuh ya ngelihat tingkah nakalnya. Wah, udah kayak rasanya kalau tiap ke sekolah tuh sepi aja sekarang ya. Biasanya selalu ada yang manggil, selalu ada yang cerita. Pokoknya kangen banget lah seru-serunya kalian tuh ya. Nah, pokoknya kalau misalnya pandemi ini sebenarnya bakal terjadi banyak banget kesalahpahaman. Karena kita harus komunikasinya itu lewat chat, lewat virtual, yang sedangkan orang mengartikan itu tidak sama. Kayak misalnya ibu chat ke Nadia, lagi di mana? Padahal ibu nadanya lagi di mana, tapi Nadia bisa aja bacanya lagi di mana sih gitu kan. Jadi kita nggak bisa menginterpretasikan orang chat itu nadanya gimana. Itulah yang kadang menimbulkan kesalahpahaman. Nah, pesan dari ibu selalu terapkan 3 magic word atau 5 magic word ini menjadi dasar atau sesuatu yang mendarah daging di dalam diri kita itu, supaya kita bisa selalu menerapkan kebaikan, supaya kita selalu bisa jadi pribadi yang baik gitu, karena segala sesuatu yang baik itu datang dari dasar-dasar yang baik juga. Mungkin kalau sekarang masih lupa minta tolong, masih lupa buat minta maaf, masih melihat maaf itu, dah aku nggak salah, ngapain aku minta maaf misalnya. Lupa buat bilang makasih, it's okay. Semuanya itu butuh proses, semuanya itu harus belajar, harus step by step. Yuk bareng-bareng kita rubah supaya kita bisa jadi pribadi yang berkualitas, supaya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik setiap harinya gitu. Karena siapa tahu dengan kita berbuat seperti itu, kita bisa menjadi contoh atau teladan yang baik buat kakak tingkat kita, buat diri kita sendiri pastinya, buat adik tingkat kita, bahkan buat guru. Jadi ketika kalian berbuat baik tuh, guru tuh pasti lihat. Dan mungkin ketika ibu misalnya belum punya nilai tersebut, pas ibu lihat Nadia kayak gitu, kayak oh iya ya, berasa cambukan nih buat ibu seorang guru. Siswa saya aja udah kayak gitu, kok saya yang gurunya nggak bisa gitu. Nah, jadi ternyata hal kecil itu bisa memberikan efek yang banyak buat orang banyak juga begitu. Karena sebaik-baiknya kehidupan adalah hal yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan kenapa ibu menekankan 3 magic word? Karena setiap kata, setiap ucapan itu adalah interpretasi dari diri kita. Begitu, Nadia. Iya, makasih Ibu udah mau ngeluangin waktunya. Ibu juga makasih udah diundang di sini ya.